Ethiopia, sebuah negara di tanduk Afrika, adalah salah satu peradaban tertua di dunia dan memiliki sejarah yang sangat kaya. Dikenal karena keindahan alamnya yang dramatis, termasuk pegunungan, lembah, dan gurun. Ethiopia juga menawarkan warisan budaya, agama, dan sejarah yang mempesona. Ethiopia memiliki sejarah yang mendalam dan sangat penting bagi peradaban manusia. Di Ethiopia ditemukan fosil Lucy, salah satu fosil hominid tertua yang berusia sekitar 3,2 juta tahun yang lalu. Hal ini menegaskan bahwa Ethiopia merupakan salah satu tempat kelahiran manusia. Ethiopia juga merupakan salah satu negara tertua di dunia yang memiliki sejarah peradaban kerajaan sejak ribuan tahun. Salah satu kerajaan paling terkenal adalah Kerajaan Aksum yang muncul pada abad ke-1 Masehi. Kerajaan ini memainkan peran penting dalam peradaban antara Roma, Persia, India, dan Afrika, dan merupakan salah satu kerajaan pertama di dunia yang mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi pada abad ke-4. Ethiopia memiliki status unik di antara negara-negara Afrika karena tidak pernah dijajah secara permanen oleh kekuatan kolonial Eropa, kecuali untuk pendudukan singkat Italia pada tahun 1936 sampai 1941. Ethiopia berhasil mempertahankan kedaulatannya selama era kolonialisme, terutama setelah kemenangan besar dalam pertempuran Adwa pada tahun 1896. Ketika pasukan Ethiopia di bawah pimpinan Kaisar Menelik II berhasil mengalahkan tentara Italia. Ethiopia sering dipandang sebagai simbol kemiskinan oleh dunia barat, melaporkan bahwa puluhan juta orang di Ethiopia masih mengandalkan air minum yang terkontaminasi. Secara total, 31,1% atau sepertiga penduduk pada tahun 2019 mengandalkan air tak layak untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Dari 31% itu, 8,6% penduduknya mengambil air minum dari sungai, danau, dan telaga. Sisanya, 22,5% meminum air yang tidak aman dari sumur gali tangan dan mata air alami. Negara Ethiopia sedang mengalami krisis air, dan semua orang, mulai dari pemerintah nasional hingga badan amal kecil dan komunitas, bekerja untuk menyelesaikannya. Disebutkan, kondisi di Ethiopia saat ini telah lebih baik dalam akses air. Dibanding pada tahun 2000, 75% penduduk mengandalkan air minum yang tidak aman. Persentase itu telah berkurang setengahnya hanya dalam kurun waktu 15 tahun dan terus menurun. Saat ini, lebih banyak orang Ethiopia yang minum air bersih daripada sebelumnya. Ethiopia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, dengan lebih dari 80 kelompok etnis yang berbicara dalam lebih 90 bahasa yang berbeda. Bahasa resmi Ethiopia adalah Amharic, tetapi bahasa-bahasa lain seperti Oromo, Tigrinya, dan Somali juga banyak digunakan. Salah satu aspek menarik dari budaya Ethiopia adalah sistem penanggalannya. Ethiopia menggunakan kalender kuno yang berbeda dari kalender Gregorian yang digunakan secara internasional. Kalender Ethiopia memiliki 13 bulan, dengan 12 bulan yang terdiri dari 30 hari, dan 1 bulan tambahan yang hanya memiliki 5 atau 6 hari. Akibatnya, Ethiopia tertinggal sekitar 7 hingga 8 tahun dari kalender dunia. Agama memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Ethiopia. Kristen Ortodok Ethiopia adalah agama mayoritas, dengan gereja Ortodok Ethiopia yang memiliki sejarah lebih dari 1.600 tahun.
Ethiopia juga memiliki komunitas Muslim yang cukup besar, terutama di wilayah timur dan tenggara. Selain itu, Ethiopia juga dikenal sebagai tempat lahirnya salah satu komunitas Yahudi tertua di dunia, yang disebut Beta Israel atau Yahudi Ethiopia. Selama beberapa dekade terakhir, sebagian besar komunitas Yahudi Ethiopia telah bermigrasi ke Israel. Ethiopia kaya akan situs bersejarah yang menjadi daya tarik wisata dunia. Situs bersejarah yang pertama ada Lalibela. Lalibela merupakan sebuah kota yang terletak di Ethiopia, Afrika Timur. Lalibela terkenal memiliki sejumlah besar gereja batu yang dibangun pada abad ke-12 dan abad ke-13. Gereja-gereja ini memiliki nilai sejarah dan arsitektur yang sangat penting dan menjadi tujuan wisata bagi orang-orang dari seluruh dunia. Gereja-gereja batu Lalibela memiliki nilai sejarah yang luar biasa. Mereka dibangun pada masa pemerintahan Raja Lalibela pada abad ke-12 dan ke-13 sebagai tempat suci bagi umat Kristen Ortodok Ethiopia. Pembangunan gereja-gereja ini dilakukan dengan menggunakan teknik konstruksi yang sangat maju dan merupakan bukti kecakapan bangsa Ethiopia pada masa itu. Tak hanya dari proses pembangunan yang menarik, gereja-gereja batu Lalibela memiliki arsitektur dan desain yang juga menarik. Mereka memiliki bentuk yang unik seperti bentuk salib atau bentuk tabung. Selain itu, mereka juga memiliki ukiran-ukiran dan ornamen yang sangat indah, mencerminkan keahlian seni dan keterampilan tangan bangsa Ethiopia. Kedua, ada Aksum. Kota kuno ini adalah bekas ibu kota kerajaan Aksum dan tempat di mana obelis Aksum, salah satu peninggalan arkeologi terbesar di Afrika, berada. Menurut tradisi Kristen Ethiopia, tabut perjanjian yang dikatakan menyimpan 2 loh batu dengan 10 perintah Allah juga disimpan di sini. Aksum kini menjadi kota wisata dan pusat keagamaan yang terkenal dengan peninggalan kuno seperti obelis-obelis, granit berukir yang berdiri tegak, dan beberapa terbaring pecah di alun-alun, makam kerajaan, dan reruntuhan istana yang berasal dari abad ke-6 dan ke-7 sebelum Masehi. Melalui salah satu obelis pun diketahui bahwa agama Kristen mulai masuk ke Aksum pada abad ke-4. Berikutnya ada kota Gondar. Gondar dikenal sebagai kota kastil karena di sana terdapat banyak kastil dan bangunan kerajaan dari abad ke-17. Komplek ini disebut Fasil Gebi, yang merupakan situs warisan dunia UNESCO dan menjadi pusat kekaisaran Ethiopia selama lebih dari 200 tahun. Gondar adalah ibu kota kekaisaran Ethiopia selama dinasti Gondarin dan didirikan oleh Kaisar Fasilides sebagai pusat politik dan budaya. Lalu ada Danakil Depression. Danakil Depression salah satu tempat terpanas dan terendah di bumi. Wilayah ini terkenal karena landscape yang mirip dengan permukaan planet lain, dengan geser asam, lava aktif, dan danau garam. Danakil Depression berada sekitar 125 meter di bawah permukaan laut, menjadikannya salah satu titik terendah di bumi. Lokasi yang rendah dan terisolasi menciptakan landscape yang ekstrim dan juga tandus. Karena kondisi ekstrimnya, Danakil Depression telah menjadi lokasi penelitian astrobiologi oleh para ilmuwan NASA. Mereka mempelajari ekosistem ekstrim di daerah ini untuk memahami bagaimana kehidupan bisa bertahan di lingkungan yang mirip dengan planet lain. Selain situs bersejarah, Ethiopia juga menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Pegunungan Simien, yang merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO, memiliki pemandangan yang dramatis dan menjadi rumah bagi spesies-spesies langka seperti gelada babon, walia ibek, dan serigala Ethiopia. Tak ketinggalan, Danau Tana, danau terbesar di Ethiopia, adalah sumber dari Sungai Nil Biru
dan dikelilingi oleh biara-biara kuno. Ethiopia juga memiliki beberapa taman nasional yang melindungi keanekaragaman hayati yang unik, termasuk Taman Nasional Omo, yang menjadi habitat bagi berbagai kelompok etnis yang juga hidup dalam cara tradisional. Ethiopia sering disebut sebagai tanah asal kopi, karena tanaman kopi pertama kali ditemukan di wilayah ini. Legenda mengatakan bahwa seorang pengembala bernama Kaldi menemukan biji kopi ketika kambingnya menjadi lebih energik setelah memakan buah kopi. Ethiopia tetap menjadi salah satu produsen kopi terbaik di dunia, dan budaya minum kopi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Ethiopia. Ethiopia adalah negara dengan warisan sejarah dan budaya yang kaya, yang tidak hanya penting bagi peradaban Afrika, tetapi juga bagi dunia. Dari kekayaan sejarahnya yang panjang, hingga keindahan alam dan kontribusinya pada budaya global seperti kopi, Ethiopia adalah salah satu negara yang unik dan berharga di dunia. Dengan statusnya sebagai negara yang tidak pernah dijajah, Ethiopia tetap menjadi lambang ketahanan dan kebanggaan Afrika.